Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa melanjutkan materi kita, pembahasan kita, yaitu tentang metode atau rumus untuk membaca kitab gundul. Dan kita alhamdulillah sudah sampai ke pertemuan yang keempat, yaitu mengenal isim-isim yang marfu'. Sebelum ini kita sudah membahas tentang mengenal i'rab. I'rab itu adalah perubahan di akhir setiap kata, karena disebabkan ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhinya. Maka satu kata itu bisa berubah akhirnya. Ya, i'rab itu membahas tentang perubahan di akhir satu kata, huruf yang terakhirnya. Bukan bentuk kata. Kalau bentuk kata itu dibahas dalam materi tasrif. Adapun i'rab, dia adalah terkait dengan perubahan di akhir satu kata atau kalimah, al-kalimah dalam bahasa Arab. Dan perubahan itu ada 4 macam, yaitu rofa, nasab, khofat, dan atau jar dan jazam. Jadi ada 4 jenis perubahan dalam satu kata. Ada dinamakan dengan rofa atau marfu. Jadi kalau satu kata itu dalam keadaan i'rabnya rofa, maka kata itu disebut dengan kata yang marfu. Yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazam. Rofa itu satu kata dikatakan i'rabnya rofa ketika ada salah satu dari 4 tanda pada kata tersebut. Jadi ada 4 tandanya, yaitu dhamma, waw, alif, dan nun. Dhamma, waw, alif, dan nun. Kemudian i'rab nasab. Satu kata dikatakan i'rabnya nasab atau mansub ketika salah satu tanda nasab itu ada. Tanda nasab itu ada 5, yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan buang nun. Kemudian i'rab jar. I'rab jar ada juga tandanya, yaitu 3. Satu kata disebut dia i'rabnya jar atau majrur ketika salah satu dari tanda jar itu ada pada kata tersebut. Tandanya adalah kasroh atau ya atau fathah. Kemudian i'rab yang keempat, jenis i'rab yang keempat, jazam. Tanda jazam itu ada 3. Jadi jazam ini khusus untuk fi'il mudhari'. Jadi kalau salah satu dari tanda jazam ini ada dalam fi'il mudhari', berarti dia
fi'il mudhari itu dalam keadaan majazum, yaitu sukun, kemudian buang nun, yang ketiga buang huruf ilat. Taib. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas tentang isim-isim yang marfu'. Ya, isim-isim yang marfu'. Jadi setiap kita membaca teks dalam bahasa Arab kita dapati isim yang marfu', berarti dia adalah salah satu dari isim-isim yang marfu' yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Jadi kalau kita katakan isim itu marfu', berarti i'rabnya itu harus marfu'. I'rabnya harus marfu' dan isim yang marfu' memiliki tanda rafa'. Ya, tanda rafa' yang 3, yaitu dhammah, waw, dan alif. Adapun nun itu adalah tanda rafa' untuk fi'il mudhari'. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan isim yang marfu' ini ada 3 poin. Pertama, mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Kedua, pengertian isim yang marfu'. Ketiga, jenis-jenis isim yang marfu'. Mengenal kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu adalah gabungan dari beberapa kata yang menunjukkan sebuah makna yang sempurna. Jadi dia tidak berbeda jauh dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah gabungan beberapa kata yang tersusun yang menunjukkan satu makna yang sempurna. Orang memahami makna kalimat tersebut, ya, tidak menimbulkan pertanyaan. Dan biasanya kalimat dalam bahasa Indonesia itu strukturnya, susunannya terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan preposisi. Itu biasa susunannya, susunan umumnya. Ya, susunan biasanya begitu. Walaupun kadang dalam kondisi tertentu susunan itu bisa saja berubah. Jadi susunan kata yang menjadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia itu demikian juga dalam bahasa Arab. Ya. Jadi bisa kita katakan relatif lebih mudah memahami bahasa Arab dari sisi ini dibandingkan bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab, dia susunan kata yang membentuk satu kalimat itu mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu tersusun dari SPOK tambah preposisi, subjek, predikat, objek, keterangan, dan preposisi. Contohnya misalnya adalah Muhammadun qara'a kitaban lailan fil masjidi. Muhammad telah membaca buku malam hari di masjid. Nasirun akala khubzan sabahan. Nasir sudah makan roti pagi hari. Mahmudun nama fil ghurfati. Mahmud tidur di kamar. Ya, jadi bagaimana susunannya? Susunan
kata-kata yang membentuk satu kalimat dalam bahasa Arab itu mirip dengan susunan kata membentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi susunannya itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan preposisi. SPOK, walaupun tidak semua kalimat baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab eh, harus terdiri dari SPOK. Tidak semua kalimat, tapi umumnya satu kalimat itu terdiri dari susunan SPOK. Ya, walaupun dia tidak mesti seperti itu. Ya, dan minimal dia terdiri dari subjek dan predikat. Jadi dalam bahasa Indonesia satu kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Demikian juga dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, satu kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi kalau yang tadi kita contohkan, Muhammadun qara'a kitaban lailan fil masjid, Muhammad membaca buku malam hari di masjid. Mana subjeknya? Muhammad. Mana predikatnya? Membaca. Mana objeknya? Buku. Mana keterangannya? Malam hari. Mana preposisinya? Di masjid. Ya, keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, dan lain-lain. Nasir makan roti pagi hari. Nasir akala khubzan sobahan. Jadi, mana subjeknya? Nasir. Mana predikatnya? Makan. Mana objeknya? Roti. Keterangannya pagi hari. Ada juga kalimat itu tanpa objek. Ya, tanpa objek. Cukup subjek dan predikat. Contohnya Mahmud tidur. Ya, Mahmud sedang tidur. Itu berarti terdiri dari subjek dan predikat saja. Tanpa ada objek. Karena ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ya, intransitif kalau tidak salah namanya dalam istilah bahasa Indonesia. Kalau mau ditambahi preposisi fil ghurfati di kamar. Ya. Taib. Jadi struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dan Arab itu mirip ya. Jadi SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau mau ditambahi yang kelima, preposisi. Jadi ada 5 susunannya yang biasa. Walaupun dia dalam satu kalimat bisa saja predikatnya itu 2, objeknya bisa 2, keterangannya bisa lebih dari 1, preposisi juga demikian. Jadi dalam bahasa Arab, SPOK dan preposisi ini, rumusnya itu adalah dhammah-dhammah, fathah-fathah, kasroh. Jadi apa maksudnya itu? Dhammah-dhammah, fathah-fathah, kasroh. Dhammah itu untuk subjek. Dhammah yang kedua untuk predikat. Fathah yang pertama untuk objek. Fathah yang kedua untuk keterangan. Dan kasroh itu untuk preposisi. Ya. Jadi ini rumus dalam bahasa Arab. Dhammah di sini adalah mewakili i'rab marfu'. Ya. Jadi kita katakan dhammah karena itu yang banyak. Fathah itu mewakili mansub. Walaupun maksud kita sebenarnya adalah mansub ya, tapi kita buat gampangnya fathah. Kasroh itu mewakili majrur. Baik, jadi contohnya apa? Contohnya Muhammadun qara'a kitaban lailan fil masjid. Muhammadun.
Ya, i'rabnya itu rofa, ditandai dengan dhammah. Jadi harus Muhammadun, nggak boleh kita baca Muhammadan, nggak boleh kita baca Muhammadin. Jadi subjek itu harus marfu atau dhammah. Predikat, ya, predikat itu juga harus dhammah. Ya. Qara'a, qara'a ini adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi dan dia tidak bisa di-i'rab. Dia tetap qara'a. Ya, dalam istilah nahunya itu mabni. Dia bukan mu'rab. Qara'a fi'il madhi itu mabni. Tapi dia statusnya itu adalah marfu karena dia adalah khobar. Ya, kalau kita buat dia ke isim, maka dia bisa kita rubah menjadi dhammah atau marfu. Tapi karena dia fi'il madhi, maka dia tetap pada bentuknya aslinya, dia nggak bisa berubah jadi dhammah. Dia tetap fathah. Tapi kalau qara'a membaca itu kita rubah menjadi isim bisa. Dan dia statusnya adalah khobar dan dia khobar itu dhammah marfu. Contohnya apa? Muhammadun qari'un kitaban lailan fil masjidi. Jadi qara'a kita rubah menjadi qari'un. Muhammad orang yang membaca kitab malam hari di masjid. Ya, jadi qari'un. Jadi dia dhammah. Kitaban. Jadi objek. Muhammad membaca apa? Membaca kitab. Kitab itu adalah objek. Ya, maf'ul bih, objek. Jadi objek itu fathah atau mansub. Nggak boleh kita buat dia jadi dhammah. Nggak boleh kita bilang Muhammadun qari'un kitabun. Kotok, salah. Atau kita buat kasroh Muhammadun qari'un kitabin. Salah. Jadi objek ini wajib mansub. Wajib nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian keterangan SPOK. K, keterangan. Keterangan waktu, lailan. Ya. Jadi lailan itu keterangan waktu malam hari. Dia juga wajib mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Fil masjidi, ya, preposisi satu kata yang memiliki awalan, ya, di, ke, menuju, dari, dan seterusnya. Fil masjidi, di masjid. Jadi dia wajib kasroh. Fil masjidi, ya, kasroh nggak boleh fil masjidu. Fil masjidah salah. Jadi fi ini huruf jar yang membuat isim sesudahnya itu majrur. Tanda jarnya itu kasroh. Contoh kalimat kedua, Nasirun akala khubzan sobahan. Nasirun itu subjek. Jadi dia itu dhammah atau marfu'. Akala itu predikat. Ya. Dia itu dhammah atau marfu'. Kenapa di sini dia tidak dhammah? Karena dia fi'il madhi. Kalau kita rubah dia menjadi isim bisa. Kalau dia sudah menjadi isim maka dia wajib dhammah. Nasirun akilun. Nasir memakan. Akilun fi isim fa'il sebagaimana sudah kita pelajari isim fa'il. Akilun khubzan, memakan roti pagi hari. Mahmud subjek, dia wajib dhammah. Nama predikat fi'il madhi bisa kita rubah menjadi isim yang marfu'. Naimun, Mahmud naimun, fil ghurfah, di kamar.
Taib. Itu tadi eh, kalimat dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita ke pengertian isim yang marfu. Apa itu isim yang marfu? Isim yang marfu adalah isim-isim yang i'rabnya itu dalam setiap kalimat wajib dengan rofa. Ya. Jadi kalau kita dapatkan satu kata atau satu isim yang dia itu harus marfu, maka dalam satu kalimat itu harus kita berikan tanda marfu, tanda rofa. Ya, tanda rofa isim itu ada tiga, yaitu dhammah, waw, dan alif. Sebagaimana sudah kita contohkan pada pertemuan sebelum ini. Contohnya apa? Muhammadun najihun. Muhammadun, ya, itu adalah isim yang marfu. Najihun, isim yang marfu. Khalidun, isim yang marfu. Mudiru, isim yang marfu. Al-madrasati, isim yang majrur. Ahmadu, isim yang marfu. Waladun, isim yang marfu. Solihun, isim yang marfu. Jadi isim-isim yang marfu pada contoh ini tandanya apa? Tandanya adalah ada dhammah di akhirnya. Muhammadun, dhammah di akhirnya. Itu huruf dal, huruf akhirnya kan dal. Muhammadun, dhammah. Najihun, marfu karena huruf akhirnya itu dhammah. Khalidun, marfu karena huruf akhirnya itu dhammah, yaitu huruf dal. Mudiru, marfu karena huruf akhirnya huruf ra dhammah. Al-madrasati, kasrah, majrur. Ahmadu, marfu karena huruf akhirnya dhammah. Waladun, marfu huruf akhirnya dhammah. Solihun, marfu karena huruf akhirnya itu juga dhammah. Taib, apa saja isim-isim yang marfu itu? Jadi isim-isim yang marfu itu ada 7. Ya. Isim yang marfu itu ada 7. Apa itu? Yang pertama adalah mubtada. Yang kedua adalah khobar. Ketiga adalah fa'il. Keempat naibul fa'il. Kelima isim kana. Keenam khobar inna. Dan terakhir ketujuh adalah tawabi. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, tawabi. Jadi ada 7 macam isim yang marfu. Ya, ada 7 jenis. Apa contohnya? Yang pertama mubtada. Mubtada itu ciri isim mubtada itu dia letaknya di awal kalimat. Ya, di awal kalimat semua isim di awal kalimat maka dia harus marfu karena dia adalah statusnya mubtada. Ya, mubtada. Mubtada itu istilahnya. Kalau diartikan secara letterlek, mubtada adalah yang di awal. Jadi dia letaknya di awal kalimat dan mubtada itu diantara cirinya juga adalah dia isim yang ma'rifah. Isim ma'rifah sudah kita pelajari di awal pembahasan dulu. Ya. Di antara isim ma'rifah itu adalah isim yang menunjukkan nama manusia, nama hewan, nama tempat. Itu semua adalah isim ma'rifah. Ya, nama-nama. Kemudian isim yang ada alif lam di awalnya, al-masjid, alhamdu,
al-bait, al-qalam, al-hisab, dan seterusnya. Kemudian isim eh, mausul itu adalah isim ma'rifah, alladzi, allati, alladzina, alladzani. Kemudian isim dhamir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu semua adalah isim ma'rifah. Apa contohnya? Mubtada itu Muhammadun hadirun, Ahmadu ya'kulu ta'am. Muhammadun hadir. Muhammad itu hadir. Jadi Muhammad itu isim di awal kalimat. Dia itu adalah mubtada. Maka itu dia harus dhammah. Ya, dhammah itu salah satu tanda dari marfu'. Ahmadu ya'kulu ta'am. Ahmad makan makanan. Ahmad isim di awal kalimat. Maka dia harus marfu. Nggak boleh kita baca Muhammadan hadirun. Muhammadin hadirun. Salah. Ahmada ya'kulu ta'am. Salah. Ahmadi ya'kulu ta'am. Salah. Kenapa salah? Karena dia adalah isim yang berada di awal kalimat. Semua isim yang berada di awal kalimat itu lazimnya harus dhammah atau marfu, ya. Dan dia syaratnya harus isim ma'rifah. Taib. Yang kedua isim marfu itu adalah khobar. Jadi khobar ini adalah terletak sesudah mubtada. Ya, ciri khobar terletak sesudah mubtada. Fungsinya menjelaskan keadaan mubtada. Saat menerjemahkan khobar diawali dengan kata itu, biasanya begitu ya. Muhammad hadir, Muhammad itu hadir. Ahmad ya'kulu ta'am, Ahmad itu sedang makan makanan. Ya. Jadi mubtada dan khobar adalah dua sejoli yang senantiasa ada dalam dua sejoli eh, yang senantiasa berjumpa, ya, yang harus ada. Ketika ada mubtada maka ada khobar, ketika ada khobar maka ada mubtada. Tidak boleh ada mubtada tanpa ada khobar, tidak boleh ada khobar tanpa ada mubtada. Jadi mubtada dan khobar adalah dua sejoli yang senantiasa bersama. Ya, dalam satu kalimat apakah harus ada mubtada dan khobar? Tidak mesti. Kita lihat nanti kalimatnya. Kita lihat kalimatnya. Kalau dia kalimat adalah jumlah ismiyah, sebagaimana kita jelaskan sebelum ini. Kalau dia adalah jumlah ismiyah, kalimat jumlah ismiyah, maka itu adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Tapi kalau kalimatnya itu adalah jenis jumlah fi'liyah, maka di situ adalah fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Taib. Apa contoh khobar? Contohnya adalah Muhammadun hadirun. Muhammad tadi mubtada, hadir adalah khobar. Ahmadu ya'kulu ta'am. Ahmad tadi adalah mubtada, ya'kulu ta'am adalah khobar. Ya. Jadi Muhammad hadir. Muhammad bagaimana keadaannya? Dia hadir. Ini khobar dari Muhammad adalah hadir. Ahmad mubtada. Apa khobarnya? Kabarnya apa? Ya'kulu ta'am. Dia sedang makan makanan. Taib, itu khobar. Yang kemudian isim marfu yang ketiga adalah fa'il. Fa'il itu adalah pelaku dari satu peristiwa, satu perbuatan, satu pekerjaan. Ya.
Jadi dia terletak setelah fiil, itu lazimnya, biasanya. Walaupun ya bisa saja dalam kondisi tertentu fa'il eh, tidak berada setelah fiil langsung. Ya mungkin ada sesuatu yang eh, menghalanginya. Ya. Contohnya apa? Fa'il itu, pelaku itu, isim yang marfu sudah fiil, yaitu ja'a Umar, telah datang si Umar. Doroba Ali Bakron, ya, Ali telah memukul si Bakar. Jadi Umar adalah isim yang marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia adalah pelaku dari satu fiil. Ya, dia adalah fa'il dari si ja'a. Doroba Aliun Bakron. Ali sudah memukul si Bakar. Jadi Ali adalah fa'il dari doroba. Pelaku dari pemukulan terhadap si Bakar. Maka Ali wajib dia marfu. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemudian naibul fa'il, isim marfu yang keempat adalah naibul fa'il. Ya. Apa ciri dari naibul fa'il? Naibul fa'il itu aslinya adalah objek maf'ul, objek penderita yang pelakunya atau fa'ilnya tidak disebutkan. Dan dia naibul fa'il ini terletak setelah fi'il majhul, ya, kata kerja pasif. Ya, kata kerja pasif dimakan, dipukul, ya, dibaca, dilihat, itu kata kerja pasif. Ya, lawan dari kata kerja aktif. Jadi contohnya apa? Duriba bakrun. Bakar telah dipukul. Jadi si bakar ini adalah objek pemukulan. Dia bukan pelaku. Pelakunya tidak disebutkan. Ukilat to'am. Makanan sudah dimakan. Siapa yang makan tidak disebutkan. Makan ini adalah objek, ya, objek dari eh, kegiatan memakan. Siapa fa'ilnya, pelakunya tidak disebutkan. Jadi dia ketika ada satu fi'il dan dia dibina majhul, ya bentuknya itu fu'ila, duriba kalau fil madi. Ya. Jadi dia diartikan dengan dimakan, dipukul, dibaca, ditolong, diminum, dilihat, kata kerja pasif. Jadi isim sesudah fi'il majhul tersebut namanya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu hukumnya harus marfu. Kalau di sini tanda rafa'nya adalah dhammah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan ikhwan sebelum kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, isim marfu yang kelima adalah isim kana. Isim kana. Apa ciri dari isim kana ini? Dia terletak setelah kana. Dan dia adalah biasanya isim ma'rifah. Contohnya, kanallahu ghafuran. Allah itu sungguh maha pengampun. Kanal muslimu taliban. Si muslim itu dia adalah seorang pelajar. Jadi sesudah
fiil kana, ya, kana, dia memiliki saudara, ya, memiliki kawan-kawan yang fungsinya sama, merofakkan isim sesudahnya dan menasabkan khobar sesudahnya. Kanallahu ghafuran. Nggak boleh kita baca kanallaha. Nggak boleh kita baca kanallahi. Maka kita lihat dalam Al-Quran, semua isim zahir sesudah kana itu dia marfu. Tanda marfu'nya diantaranya adalah dhammah. Ya. Kanallahu ghafuran wa kanallahu ghafuran rahiman. Kanal muslimu taliban. Nggak boleh kita baca kanal muslima. Kanal muslimi. Majrur. Nggak boleh. Ya. Jadi isim kana. Jadi lafzul jalalah Allah di sini disebut dengan isim kana. Muslim, al-muslimu. Ya, itu disebut dengan isim kana. Ya, wajib marfu. Tanda rofaknya adalah dhammah. Di sini tanda rofaknya adalah dhammah. Selanjutnya adalah khobar inna. Ya. Jadi inna masuk kepada mubtada dan khobar. Demikian juga kana masuk kepada mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah. Jadi asalnya itu adalah Allahu tawwabun, Allahu ghafurun, Allahu razzaqun. Masuk inna, maka isim sesudah inna itu yaitu asalnya adalah mubtada, maka berubah mubtada itu asalnya marfu menjadi mansub dan dia namanya tidak mubtada lagi, berubah menjadi namanya isim inna. Jadi isim inna ini lawan dari isim kana. Kalau isim kana itu wajib marfu, isim inna itu wajib mansub. Ya. Khobar dari inna inilah yang jadi marfu. Maka khobar inna itulah yang salah satu dari isim yang marfu. Innallaha tawwabur rahimun. Tawwabur rahimun. Sungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Inna Muhammadan talibun mahirun. Sungguhnya Muhammad itu adalah pelajar yang hebat, pelajar yang cerdas, mahir. Jadi kata tawwabun, talibun, dua-duanya itu adalah khobar dari inna. Khobar inna itu hukumnya wajib marfu. Tanda marfu'nya itu adalah dhammah. Tidak boleh kita buat innallaha tawwaban. Tawwaban. Kita jadikan dia mansub. Gak boleh, salah. Atau inna Muhammadan taliban, salah. Ya, mansub kita buat fathah, salah. Atau inna Muhammadan talibin, salah. Kenapa? Karena dia statusnya adalah khobar dari inna. Maka dia wajib marfu. Maka kita katakan innallaha tawwabun. Inna Muhammadan talibun. Ya. Innal ustada jamilun. Ya. Inna ta'ama ladzizun. Innal masjida kabirun. Innal baita qabihun. Nah, dan seterusnya. Terakhir isim yang marfu itu adalah tawabi lil marfu. Ada 4 tawabi, pengikut yang kerjanya ngikut-ngikut. Nah, gimana isim sebelumnya dia ngikut. Yang diikutinya apa? I'rabnya. Jadi i'rabnya isim itu kan ada 3. Rofa, nasab, dan jar.
Jadi tawabi ini dia ngikut gimana isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya itu rofa, maka tawabi ini ikut rofa. Kalau isim sebelumnya itu adalah nasab, maka tawabi ini ikut-ikutan nasab. Kalau isim sebelumnya adalah jar atau majrur, maka dia ikut-ikutan majrur. Ya, maka disebut dengan tawabi, pengikut, follower. Ikut-ikutan, kerjanya ikut-ikutan. Burung beo ya, ikut-ikutan. Beo dia. Apa itu tawabi itu? Ada 4, yaitu naat, atop, taukid, dan badal. Naat, atop, taukid, dan badal. Naat itu adalah sifat. Ya. Rumah yang cantik. Kelas yang luas. Tugas yang berat. Cahaya yang terang. Kamar yang bersih. Ustadz yang ramah. Murid yang rajin. Ya. Jadi naat itu menunjukkan sifat. Dalam menerjemahkan biasa dengan kata, diawali dengan kata yang. Yang baik, yang rajin, yang ramah, yang bagus, yang indah, yang jorok. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia sifat itu sesudah yang disifati. Begitu juga dalam bahasa Arab. Sifat itu mengikuti yang disifati. Jadi yang disifati dulu baru sifat, berbeda dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi contohnya inna Muhammadan talibun mahirun. Mahir adalah sifat dari si talib. Jadi talibun dia kan marfu, tanda rafa'nya dhammah. Mahirun dia sifat dari si talib. Ya, sifatnya mahir. Maka dia juga ikut-ikutan marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya. Contohnya apa? Hadza baitun jamilun. Ini adalah rumah yang indah. Baitun yang punya sifat. Sifatnya si bait apa? Jamil, indah. Ya. Hadza baitun jamilun. Ya. Rumah yang indah. Nggak boleh kita bilang hadza baitun jamilan. Nasab nggak boleh. Hadza baitun jamilin nggak boleh. Karena jamil adalah sifat naat. Jadi sifat atau naat itu mengikut isim sebelumnya. Jadi kalau isim sebelumnya marfu, dia ikut-ikutan marfu. Isim sebelumnya itu mansub, dia pun ikut mansub. Begitu juga kalau majrur. Apa ciri dari naat itu? Dia mengartikannya adalah bisa dengan yang, ya, dan dia langsung. Ya. Biasanya adalah tidak ada jarak antara keduanya, antara yang punya sifat dengan sifat, antara sifat dengan mausuf, antara naat dengan man'ut. Tidak ada jarak, langsung dia. Talibun mahirun, baitun jamilun, ustadun qawiyun, ya, dan seterusnya. Jadi dia mengikuti isim sebelumnya dalam hal apa? Dalam hal jenis. Jenisnya talibun itu mudzakkar, mahir mudzakkar. Ya kan? Dalam hal jumlah talibun mufrad, mahir mufrad. Dalam hal ma'rifah atau nakirah, talib nakirah, mahir nakirah. Jadi sama-sama tidak ada alif lamnya. Jadi kalau ada dua kata, dua isim, ya, yang dua-duanya itu sama-sama tidak ada alif lamnya, ya, kedua-duanya, dan sama-sama
dia dalam keadaan jenisnya mudzakkar atau muannas, sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas, begitu juga jumlahnya, maka isim atau kata yang kedua itu dia adalah kemungkinan besar adalah sifat, ya. Begitu kita eh, mengetahui sesuatu itu naat atau sifat. Kemudian atof. Atof juga adalah bagian dari tawabi, ikut-ikutan dia kepada isim sebelumnya dalam hal i'rabnya. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu atof? Karena ada huruf atof sebelumnya. Huruf atof itu diantaranya adalah waw, fa, summa, au, am, imma, dan seterusnya. Au, waw, waw artinya dan, fa artinya maka, summa kemudian, au atau, am atau juga. Contohnya apa? Ja'a Umaru wa Aliun. Telah datang Umar dan Ali. Jadi Umar adalah fa'il, dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Waw huruf atof. Ali adalah atof. Dia ma'atuf kepada si Umar. Karena Umar adalah marfu, maka Ali juga marfu. Ya. Jadi gampang. Ja'a Umar fa Ali. Ja'a Umar summa Ali. Ya. Jadi Ali ini namanya atof karena ada huruf atof sebelumnya. Jadi dia mengikut i'rab sebelumnya. Kalau sebelumnya itu marfu, dia pun marfu. Sebelumnya mansub, dia pun mansub. Begitu juga kalau majrur. Kemudian yang ketiga, tawabi itu adalah taukid. Ya, taukid itu adalah kata yang menguatkan isim sebelumnya. Kata yang menguatkan isim sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui ini taukid atau bukan, maka kita ketahui bahwa taukid itu adalah dengan kata-kata tertentu, ya, dengan isim taukid. Jadi salah satu dari isim taukid berada sesudah satu kata, maka fungsinya adalah menguatkan eksistensi isim tersebut, isim sebelumnya. Contohnya apa? Ja'a Umar nafsuhu. Umar telah datang. Dirinya, benar-benar dirinya, bukan orang lain. Ja'a Umar nafsuhu. Ya. Contoh lain apa? Contoh lain hadas samaku kulluhu laka. Ikan ini semuanya untukmu. Jadi kata kulluhu semuanya, ya, itu adalah taukid, menguatkan tentang ikan tersebut yang dia diberikan untuk si mukhatab, lawan bicara. Kemudian terakhir, tawabi yang terakhir adalah badal. Badal ini adalah isim yang berfungsi menggantikan isim sebelumnya atau nama lain dari isim sebelumnya. Contohnya Ja'a Umar Abu Ali. Telah datang si Umar yaitu ayahnya Ali. Umar ini adalah ayahnya si Ali. Jadi yang mana si badal? Badal itu adalah Abu Ali. Ya. Umar itu marfu karena dia fa'il. Maka Abu juga fa'il. Abu juga marfu karena dia mengikuti si Umar dalam keadaan i'rab marfu. Abu itu tanda rafa'nya apa? Wow. Karena apa? Dia wow karena dia adalah isim salah satu dari isim yang 5. Contoh lain apa? Ja Umar mudirul madrasati. Umar telah datang yaitu mudir madrasah. Atau bisa kita artikan Umar telah datang. Dia adalah mudir madrasah. Mana si badal? Badal di sini adalah mudir.
Mudiru badal dari si Umar. Ya. Dia adalah kata ganti, ya, menggantikan si Umar. Ya. Ja'a Umar. Dia bisa dikatakan menggantikan atau nama lain dari isim sebelumnya. Nanti lebih lanjut bisa kita menjelaskan tentang pembagian badal, ya. Itu nanti ada 4. Tapi untuk saat ini cukuplah kita mengetahui bahwa badal itu adalah berfungsi menggantikan isim sebelumnya atau dia merupakan nama lain dari isim sebelumnya. Jadi i'rabnya harus sama. Kalau sebelum badal itu marfu, maka badal juga marfu. Sebelum badal itu mansub, dia juga harus mansub. Sebelum badal majrur, dia juga harus majrur. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, ikhwan? Sebelum kita coba latihan. Silahkan yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak, kita lanjut ke latihan. Baik, kita akan menutup pertemuan ini dengan latihan dan nanti sudah ini juga kita akan memberikan tugas, ya, PR, supaya mohon dikerjakan. Kita akan kirim melalui Google Form, ya. Insya Allah besok lah paling lambat kita kirim Google Form berupa PR, ya, tugas. Kita ingin mengetahui bagaimana ikhwan dan akhwat, ustadz dan ustadzah, ya, mengikuti dan memahami materi yang sudah kita jelaskan. Tab kita tutup dengan kita menjelaskan ini latihan ini, ya. Ya, ini adalah muqaddimah atau pembahasan awal dari kitab Matan Abi Syuja, ya, kitab fikih, matan kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dimulai dengan kitab Thaharah. Jadi saya baca dulu, nanti kita jelaskan kenapa dia yang mana saja marfu dan kenapa dia marfu. Ya. Baik. Kitabut Thaharati. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Wa huwal ma'ul mutlaqu. Wa tahirun, mutahhirun, makruhun. Wa huwal ma'ul musammasu. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Wa huwal ma'ul musta'malu. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Wa ma'un najasi. Wa ma'un najasi wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kanal kullataini fataghayyara wal kullatani khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asahi. Mana saja isim yang marfu dalam latihan ini? Yaitu pertama kitabu, ya, kitabu, kitabut taharati. Kenapa kitabu dia marfu? Karena dia adalah mubtada. Ya. Mana khobarnya? Khobarnya ditakdirkan, ya, disiratkan di situ. Apa takdirnya? Kitabut taharati hadza mahalluhu. Inilah dia.
Selanjutnya apa yang marfu? Al-miyahu, air-air. Al-miyahu. Kenapa dia marfu? Karena dia mubtada, awal kalimat. Mana lagi yang marfu? Yajuzu at-tathiru. Tathiru marfu dengan dhammah. Kenapa dia marfu? Karena dia fa'il. Kenapa dia fa'il? Karena ada fi'il sebelumnya, yaitu yajuzu, fi'il mudhari. Mana lagi? Sab'u. Sab'u itu adalah khobar dari al-miyah. Ya, air-air yang boleh dipakai untuk bersuci adalah 7. Ya, khobar sebagaimana kita jelaskan tadi, di antara cirinya itu mengartikannya dengan itu. Air-air yang bisa dipakai untuk bersuci itu 7 macam. Sab'u, ya, dia dhammah. Dia marfu, tanda rofaknya dengan dhammah. Mana lagi? Ma'us samai, ma'u. Kenapa ma'u dhammah? Karena dia badal dari sab'u, ya, badal dia. Badalnya sab'u itu mubdal, ya. Dia bagi ma'u ini badal dari sab'a, ya, badal ba'd mingkul istilahnya. Kemudian wa ma'u itu juga bisa kita katakan atof dari ma'u sebelumnya. Ya, ma'u itu dhammah, maka wa ma'ul bahri juga dhammah, ma'u. Begitu juga ma'u sesudahnya itu semuanya itu adalah atof. Tsummal miyahu. Kemudian air-air, al-miyahu itu juga marfu. Kenapa marfu? Karena dia adalah mubtada. Ala arba'ati aqsam. Tahirun itu juga marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia adalah tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Karena dia adalah khobar. Nah, khobar dari mubtada yang mahdzuf atau muqaddar, ya, ditakdirkan. Ya, kemudian air itu terdiri dari 4 macam. Arba'ati aksamin. Tahirun mutahhirun. Wahua. Jadi takdirnya mubtadanya itu adalah wahua. Tahirun mutahhirun. Bisa juga dibaca dengan tahirin mutahhirin. Kenapa? Karena dia badal dari aksam. Aksam itu majrur, maka dia juga bisa majrur. Ya, bisa kita. Jadi yang mana kita pilih? Boleh kita pilih mubtada atau khobar, ya. Wa huwa tahirun mutahhirun ghairu makruh. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Al-ma'u, kenapa dia kita baca marfu dhammah? Karena dia adalah khobar. Ya. Mana khobar? Mana mubtada'nya? Wa huwa, dan dia itu air mutlak. Wa tahirun mutahhirun. Wa tahirun, begitu juga khobar dari mubtada yang muqaddar. Wa huwa, ya. Atau wa minha tahirun mutahhirun. Atau mubtada muakhar bisa juga. Wa huwal ma'ul musyammas. Ma'u. Kenapa dia marfu? Karena dia adalah khobar. Wa huwal ma'u. Al-musyammasu. Kenapa dia juga dhammah atau marfu? Karena dia adalah na'at dari al-ma'. Ya. Bagaimana tadi kita jelaskan, tanda na'at itu adalah dia
ada dua kata yang sama-sama ada alif lam atau sama-sama tidak ada alif lam, sama-sama dia mufrad, sama jenisnya, muzakkar atau muannas, maka kemungkinan besar isim yang kedua itu adalah na'at atau sifat. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Tahirun, demikian juga khobar. Ya, bisa mana mubtada'nya? Muqaddar. Ya. Apa takdirnya? Bisa aja kita katakan warabi atau wasalis. Ya, karena tadi kan dikatakan arba'atu aqsam, ada 4 macam. Bisa kita bilang mubtada'nya apa? Wasalisu tahirun ghairu mutahhirin. Ya. Ghairu, kenapa dia eh, dhammah juga? Kenapa dia marfu? Dia marfu, dia adalah karena dia menjadi sifat dari tohir, ya, suci yang tidak mensucikan. Wahwal ma'ul musta'malu, ya, al ma'u dia marfu dhammah. Kenapa dia marfu? Karena dia khobar dari huwa. Tadanya adalah huwa. Al musta'malu, kenapa dia musta'malu dhammah marfu? Karena dia adalah sifat dari al-ma, air yang musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu. Kenapa al mutaghayyiru dhammah marfu? Dia bisa ataf. Ataf kemana? Wahwal ma, al ma'ul musta'mal. Ya, ataf kepada rafa, maka dia ikut-ikutan marfu. Wa ma'un najasi ma'u, itu khabar. Mana mubtada'nya? Muqaddar, ditakdirkan, disiratkan. Apa takdirnya? Bisa ditakdirkan misalnya warabi'u au wa ma'ur rabi' au wa qismur rabi' dan seterusnya. Jenis air yang keempat adalah air najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Kenapa najasatun? Kenapa dia tun? Karena dia fa'il. Ada fi'il, setiap fi'il butuh fa'il. Harus ada fa'il, pelaku. Setiap ada perbuatan harus ada yang bertanggung jawab, pelaku. Ya, halat, fi'ilnya itu adalah halat, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Apa tanda dia itu fi'il? Ada ta ta'nis sakinah di akhirnya, sebagaimana kita jelaskan di awal pertemuan dulu, ya. Di antara tanda fi'il itu adalah ada ta ta'nis sakinah di akhirnya. Wahwa dunal kullataini au kana kullataini fataghayyara wal kullatani itu juga adalah marfu. Mana domahnya? Katanya marfu. Tidak semua isim yang marfu itu domah tandanya. Nah, tanda isim yang marfu itu ada 3. Domah, alif, dan waw. Di sini apa tanda rofaknya? Alif. Kenapa dia alif? Karena dia adalah isim musanna. Wal kullatani, 2 kullah. Ya. Khamsu mi'ati ritlin. Khamsu, kenapa khamsu? Karena dia adalah khobar. Ya. Karena dia adalah khobar dari kullatani. 2 kullah itu adalah 500 ritil Baghdad. Ya, kira-kira menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ini dia contoh, ya, contoh bagaimana kita membaca kitab Unbul. Ya, kenapa dia rofa? Kita sudah tadi jelaskan. Ya, isim-isim yang harus rofa ada 7. Ciri-cirinya sudah kita jelaskan. Begitu juga contoh-contohnya. Baik, demikian eh, yang mau bertanya kita persilahkan. Masih ada waktu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kita anggap insya Allah ikhwan, akhwat, ustadz, ustadzah sudah paham insya Allah. Alhamdulillah.
Nah, insya Allah besok kita akan kirim Google Form. Ya. Isinya adalah tugas. Kita ingin memberikan tugas kepada ikhwan akhwat supaya mempertajam lagi pemahamannya terhadap materi yang kita sampaikan. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti kita juga tetap membuka diskusinya di forum yang sudah kita siapkan di grup WhatsApp. Oke, ada ikhwan pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz atas materi yang telah beliau sampaikan tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami bersama dan bisa kita pelajari dan kita dalami kembali. Mungkin sampai di sinilah yang dapat kami berikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali di Ahad pekan depan. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.